Kabar meninggalnya pemeran drama Taiwan Meteor Garden Barbie Su menjadi sorotan publik. Ia meninggal di usia 48 tahun akibat pneumonia yang dipicu virus influenza saat dirinya berlibur di Jepang. Informasi ini sekaligus menimbulkan kekhawatiran masyarakat terkait risiko influenza sebagai penyebab pneumonia. Lalu bagaimana perkembangan kasus pneumonia di Indonesia? Dan apakah masyarakat patut waspada terkait potensi kenaikan kasus pneumonia di negara-negara lain yang imbasnya ke Indonesia? Kita akan langsung menanyakannya ke juru bicara Kementerian Kesehatan, Widiawati. Selamat malam, Ibu Widya. Selamat malam, Mbak. Ibu Widya, pertama-tama saya ingin menanyakan terlebih dahulu, sebenarnya bagaimana sih cara mengenali perbedaan flu biasa dengan pneumonia? Iya, kalau flu atau influenza dan pneumonia itu sebenarnya adalah merupakan infeksi saluran pernafasan akut, penyakit infeksi saluran pernafasan akut, biasa kita sebut dengan ISPA. Nah, sekarang kalau flu atau influenza itu adalah ISPA yang disebabkan oleh virus yang menyerang saluran pernafasan bagian atas. Ditandai dengan ada batuk, kemudian ada demam, bisa sampai lebih dari 38 derajat ya Mbak ya. Terus kemudian juga ada pileknya, bahkan juga dapat sakit tenggorokan. Nah, terus kalau misalnya tidak ada penanganan yang tepat, maka si virus influenza ini dapat masuk ke paru-paru dan berkembang menjadi pneumonia. Jadi influenza ini bisa merupakan penyebab pneumonia yang paling umum. Nah, sekarang apa sih pneumonia itu? Nah, kalau pneumonia ini adalah peradangan yang terjadi pada jaringan paru-paru, umumnya disebabkan oleh virus atau bakteri. Bisa ringan, bisa juga berat. Nah, kalau pneumonia ringan ini ditandai dengan nafas cepat, sedangkan pneumonia berat di samping nafas cepat juga ada sesak napas. Terus kalau pneumonia berat itu bisa berisiko menyebabkan kematian. Nah, pneumonia ini meningkat risikonya untuk menjadi berat pada anak-anak, kemudian pada lansia, dan kemudian pada orang-orang dengan komorbid. Oke, berarti memang influenza ini ada indikatornya atau gejala awal dari pneumonia begitu ya, Bu Widya ya. Ya, Saya mau ya betul. konfirmasi data Ibu. Ini ada data mengenai risiko kematian pneumonia ini meningkat tajam di Indonesia. Tadi sempat saya sebutkan datanya meningkat 3 kali lipat. Nah, apa penjelasan Kementerian Kesehatan soal ini? Apakah memang benar datanya meningkat? Kaitannya soal apa? Apakah karena memang ada polusi udara dan lain sebagainya? Apa faktornya Ibu Widya? Sebenarnya kalau untuk data ini kan angka kematian tadi dikatakan bahwa mengatakan ada datanya meningkat. Nah, ini tahun 2023 kalau kita lihat di dalam laporannya itu ada 15 sentinel dari SARI yang melaporkan. Jadi sebenarnya data ini terus berubah, Mbak. Di tahun 2024 ada yang melaporkan 35. Jadi yang baru terlatih untuk pengambilan data itu ada 15, kemudian di tahun 2024 ada 35. Jadi data-data sentinel ini sebenarnya adalah data awal gambaran untuk peningkatan penyakit pneumonia ini. Jadi penemuan kasus, pencatatan, pelaporannya itu akan terus bergerak dan menjadi lebih baik. Jadi grafiknya itu meningkat memang kita lihat di tahun 2024 dan di awal 2024. Jadi dari jumlah sampel yang diperiksa dan dikonfirmasi. Jadi kalau kita tahu sebetulnya memang akan meningkat pada saat musim-musim dingin. Kalau di negara yang punya musim dingin itu ya akan meningkat. Kayak kita sekarang kalau di Indonesia adalah musim penghujan, gitu Mbak. Oke, di 2024 meningkat, saya butuh penjelasan Ibu. Apakah karena memang sampelnya memang lebih banyak atau karena ada faktor-faktor lain? Bagaimana Kemenkes melihat hal ini? Ada juga mungkin ada juga karena ada komorbid, beberapa orang yang mempunyai komorbid, kemudian dia juga mungkin ke rumah sakitnya itu tidak pada waktunya yang dini, tetapi sudah menjadi agak lebih parah gitu. Tapi sebetulnya memang pendataan ini sedang terus kita akurasi, terus kita koordinasi untuk nanti mungkin di akhir bulan atau di bulan depan begitu ada informasi yang lebih akurat lagi, karena kan bergerak nih Mbak, masih bergerak terus, nanti akan saya informasikan lebih lanjut.
Oke, baik kita berlanjut ini ke negara lain begitu ya Bu Widya ya, karena pneumonia ini kan juga meningkat tajam di berbagai negara seperti di Jepang dan juga Hong Kong. Nah kita tahu bahwa dua negara ini ramai, jadi tujuan turis masyarakat Indonesia. Bagaimana pemerintah mengantisipasi hal ini? Iya, jadi sebetulnya tadi seperti saya katakan bahwa kan itu adalah negara dengan 4 musim ya. Kasus influenzanya tuh dia cenderung meningkat saat memasuki musim dingin. Kita bisa di dalam data-data itu sebetulnya kita bisa melihat bahwa memang baik di Jepang maupun di Hong Kong itu terjadi peningkatan pada awal 2025. Namun memang tidak lebih tinggi dibandingkan 2024 atau 2023 kalau kita ngelihat dari grafiknya Mhm. ada tuh di laporan. Nah, kalau di Indonesia influenza ini sepanjang tahun terjadi dengan terjadinya peningkatan kasus di musim hujan. Jadi kalau di luar negeri adalah musim dingin, kalau di sini adalah musim hujan biasanya pada periode akhir tahun atau awal tahun. Dan selain itu juga karena ada peningkatan mobilitas penduduk, karena itu adanya hari-hari besar, biasanya kan liburan panjang, kemudian mungkin ada hari-hari besar juga sehingga liburan menjadi lebih panjang. Mhm. Jadi itu akan meningkatkan risiko transmisinya. Nah, kalau upaya dari pemerintah Indonesianya sendiri, Kementerian Kesehatan itu sebenarnya telah melaksanakan surveillance untuk pneumonia. Jadi kita ada laporan-laporan pneumonia yang juga dilaporkan dalam sistem kewaspadaan dini dan respon di Kemenkes. Dan juga sebagian dari Global Influenza Surveillance dan Response System itu yang merupakan ini Mbak, apa namanya, surveillance global untuk pemantauan influenza, penyakit infeksi lainnya juga. Jadi Kemenkes ini sebenarnya sudah menjalankan Sentinel Influenza ILI di 39 puskesmas dan juga SARI di 35 rumah sakit. Nah, tadi memang ada peningkatan apa namanya kasus di awal-awal tahun itu memang sudah diantisipasi oleh pemerintah Indonesia. Jadi ada surat edaran kita keluarkan di 6 Januari 2025 tentang kewaspadaan dan kesiapsiagaan terhadap penyakit infeksi saluran pernafasan. Dan ada juga arahan di dalam SE itu ada arahan-arahan kepada Dinas Kesehatan Provinsi, Kabupaten, Kota, kemudian UPT, bidang kekarantinaan, terus kemudian labkesmas, rumah sakit, puskesmas, dan fasilitas kesehatan lainnya. Jadi harus memang ditingkatkan kewaspadaannya terhadap penyakit pernafasan ini. Kalau misalnya ini kita akan terus juga bergerak dengan surveillance dan kita akan juga terus memperbaharui apa namanya data-data yang ada. Oke, berarti surat edaran digunakan untuk bisa memastikan ini semua fasilitas kesehatannya juga tidak gagap begitu ya Bu ya. Nah, kalau Iya anjuran betul. Kemenkes untuk masyarakat soal kasus pneumonia ini seperti apa Bu? Apakah kita juga harus memakai masker ketika beraktivitas di luar rumah supaya lebih waspada lagi? Kemudian apakah nanti ketika di 10 Februari nanti ketika cek kesehatan gratis ini Bu juga bisa mendeteksi pneumonia secara dini begitu dengan cek kesehatan dari pemerintah? Iya, jadi kan tadi saya katakan bahwa pneumonia ini penyakit yang bisa dicegah sama diobati, gitu ya Mbak ya. Jadi kalau misalnya ada kabar atau ada berita, jangan panik dulu deh, jangan panik atau resah, tapi selalu kita waspada dengan melakukan promotif dan preventif. Kita tahu kita punya kebiasaan bagus loh pada dari peninggalan zaman COVID, walaupun COVID masih ada, peninggalan zaman COVID itu adalah protokol kesehatan. Ya Mbak, protokol kesehatan jadi PHBS, perilaku hidup bersih dan sehat. Kemudian imunisasi ya. Kemudian kalau bayi itu kalau misalnya ini tolong deh dikasih ASI sampai usia 6 bulan. Terus kemudian berikan mereka PMT pangan lokal, protein hewani. Terus kemudian kalau misalnya memang sakit, ya jangan pergi, jangan aktivitas dulu. Tapi kalau memang harus beraktivitas maka tolong pakai masker. Karena sebetulnya sekarang kita juga udah nggak ragu lagi buat pakai masker. Contohnya saja deh, mungkin dia nggak sakit, mungkin dia nggak apa-apa, tapi dia pakai masker karena dia ada di transportasi umum misalnya, kayak kita lihat di busway, kemudian di kereta segala macam, itu kan dia melindungi diri sendiri gitu kan, untuk tidak kena misalnya mungkin siapa tahu orang lain ada yang sakit tapi nggak pakai masker. Kemudian juga cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir. Terus kemudian ya itu hindari kerumunan, aktivitas kalau
kalau memang sehat, kalau nggak sehat istirahat aja di rumah. Nah, tadi Mbak menanyakan bahwa apakah sih pneumonia ini bisa dideteksi sih untuk besok di tanggal 10 Februari pada cek kesehatan gratis. Ya, cek kesehatan gratis itu sebenarnya kan mengidentifikasi yang namanya faktor-faktor risiko supaya faktor-faktor risiko yang misalnya dapat dia memperberat seseorang. Jadi sebetulnya cek kesehatan itu adalah deteksi dini. Jangan sampai kita jadi yang lebih parah lagi. Misalnya kalau seseorang terkena ISPA, jangan sampai nanti lebih parah lagi. Jadi perlu deteksi dini yang berpotensi misalnya kalau dia ISPA ya dia potensi pneumonia. Walaupun sebetulnya kan di dalam cek kesehatan gratis ini pneumonia adalah salah satu adalah penyakit yang tidak masuk di dalam cek kesehatan gratis. Tapi dengan kita melihat pemeriksaan dasar maka mungkin itu akan terlihat bahwa oh ada indikasi ke situ gitu. Jadi intinya adalah pada cek kesehatan gratis ini kita melakukan juga selain pemeriksaan adalah edukasi dan juga promosi kesehatan kepada masyarakat. Baik, berarti pneumonia ini bisa dicegah dengan Dan legacy diobati. dan diobati. Legacy juga salah satunya dengan legacy dari COVID-19 itu ya Bu ya, dengan perilaku hidup sehat dan juga preventif misalnya dengan menggunakan Iya, masker. Terima kasih banyak protokol waktunya pada malam kesehatan. hari ini. Widiawati, juru bicara Kementerian Kesehatan. Selamat malam, selamat berakhir pekan Ibu Widiawati. Terima kasih Mbak.